Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Kori dapat kembali menjumpai Anda sore hari ini tentunya dalam acara Ayo Bertani. Apa kabar Anda semua pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan tentunya harus tetap semangat. Baik, seperti biasa Ayo Bertani hadir untuk memberikan informasi tentunya seputar dunia pertanian ya. Kali ini kita akan membahas tentang jamur tiram. Nah, siapa yang tidak mengenal jamur tiram? Ini salah satu tanaman yang banyak sekali dapat diolah menjadi panganan yang tentunya bergizi untuk tubuh kita manusia ya pemirsa. Kita akan bahas sore hari ini tentang seperti apa prospek dari budidaya jamur tiram putih. Nah, walaupun kita sekarang sudah banyak yang tahu ya jamur tiram, namun belum banyak yang tahu nih seperti apa pembudidayaannya dan prospek bisnis kedepannya seperti apa ya. Kita akan bahas dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI. Ada Muhammad Abdullah Praja. Selamat sore Praja, saya panggilnya Praja. Iya, oke, Praja sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir Praja. Dan yang kedua ada Amin Syahnur. Selamat sore Amin. Sore Kak. Sehat Amin ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, terima kasih sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Kita akan memberikan informasi ya kepada masyarakat di luar sana tentang bagaimana prospek budidaya jamur tiram. Nah, kami juga mengundang Anda pemirsa yang ingin bergabung, boleh ya silahkan menghubungi kami di 0811 6100 386. Barangkali di luar sana ada juga teman-teman yang ingin memulai ya bisnis dari budidaya jamur tiram ini, boleh kalau ada yang ingin ditanyakan seputar pembudidayaannya, ada kendala ataupun apa, boleh ditanyakan dengan narasumber kita hari ini. Baik, sebelum kita membahas tema kita tanya-tanya dulu ya narasumber kita ini sebenarnya siapa, background mereka apa begitu ya. Kalau dari Praja sendiri kesehariannya apa nih, kegiatannya apa saja? Jadi kan Kak, karena masih kuliah nih kan Kak untuk masih kegiatan. Masih mahasiswa ya? Iya, Kak. Oke. Mahasiswa semester 5 kan Kak. Jadi ya pasti kegiatan sehari-harinya yang paling utama itu kuliah kan Kak. Kuliah. Tapi di kegiatan kuliah ini Praja barengin dengan kegiatan-kegiatan organisasi Kak. Jadi Praja ada beberapa mengikuti organisasi-organisasi yang di kampus. Wow. Dan termasuk UKM Himadita Nursari Kak. Oh baik, mahasiswa pertanian ya. Iya Kak. Baik, walaupun masih mahasiswa ya pemirsa, ini salah satu contoh baik juga, tetap berkegiatan positif dengan mengikuti berbagai organisasi yang positif juga tentunya ya. Kalau Amin seperti apa nih kegiatannya? Ya Kak, untuk saya sama seperti Praja, seorang mahasiswa semester 5. Di samping kuliah, saya juga mengikuti organisasi, salah satu organisasinya itu yaitu UKM Himadita Nursari. Gitu, Kak. Baik, wah ini tentunya di dalam organisasi itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan ya, mengembangkan potensi diri dan lain sebagainya. Ini menarik sekali ya, walaupun mereka masih mahasiswa, tetapi mereka sudah berkontribusi tentunya untuk dunia pertanian ya pemirsa. Baik, kita bahas langsung budidaya jamur tiram putih. Ini saya penasaran sekali. Di luar sana banyak sekali yang menjual baik itu jamurnya yang bisa diolah menjadi makanan gitu ya, bisa dimasak, dan ada juga yang sudah menjualnya menjadi bentuk olahan begitu ya. Sebenarnya mengapa sih jamur tiram ini banyak digandrungi begitu ya, banyak juga dijual, banyak juga yang mengkonsumsi. Apa manfaat dari jamur tiram ini sebenarnya, Praja? Boleh dijelaskan nggak? Jadi kan Kak, mungkin kenapa banyak orang yang menjual dari jamur tiram ini gitu kan Kak. Jadi karena jamur tiram ini adalah satu tanaman ya kan Kak, yang dia tidak sulit untuk dibudidayakan Kak. Bisa juga di skala kecil kita di rumah gitu kan Kak, itu kita bisa untuk membudidayakan jamur tiram ini gitu kan. Dan kenapa jamur tiram gitu kan Kak? Karena jamur tiram ini memiliki manfaat gitu kan, kaya antioksidan. Baru bisa juga menghindari dari kanker, baru menurunkan gula darah juga Kak. Dia mengontrol Kak. Mengontrol gula darah, menstabilkan lah ya. Iya, Kak. Wah, luar biasa sekali. Selain memang manfaatnya begitu banyak ya, seperti yang dijelaskan Praja tadi, rasanya juga enak ya. Iya, Rasanya pas enak banget, Kak. seperti kita makan daging gitu. Iya, Kalau Kak. saya rasanya seperti itu, dia enak dan juga bergizi tentunya untuk tubuh kita. Wah, tadi penyakit-penyakit yang lumayan serius tadi bisa juga dikontrol dengan mengkonsumsi jamur tiram ini ya. Selain itu juga budidayanya tidak sulit katanya. Skala rumahan juga bisa, berarti ini bisa menjadi selingan aktivitas begitu ya, kegiatan seperti mahasiswa juga bisa menyelingi waktu luangnya dengan membudidaya jamur tiram, kemudian ibu-ibu rumah tangga dan lain sebagainya yang memang ingin mencoba suatu bisnis
pertanian gitu ya. Salah satunya ini bisa menjadi solusi adalah budidaya jamur tiram. Boleh dijelaskan Amin seperti apa kalau untuk pemula ini ingin memulai membudidayakan jamur tiram? Apa saja yang harus disiapkan? Ya Kak, untuk pemula kita harus mempersiapkan yang pertama itu pembuatan backlognya Kak. Backlog Ya. itu yang ini ya, Media tanamnya. media tanamnya ya. Untuk pembuatan backlognya itu bahan yang diperlukan yang pertama itu gergajian kayu, serbuk-serbuk kayu yang telah dihaluskan. Serbuk kayu, oke. Nah, ada juga dedak. Kita dapat menggunakan dedak jagung maupun dedak padi. Setelah dedak, kita menggunakan kapur. Kapur yang kita gunakan itu dapat menggunakan kapur dolomit dan kapur bangunan. Setelah itu kita menggunakan larutan M4 yang ditambahkan dengan molase. Untuk perbandingannya, serbukan kayu itu 100 kilo diberikan dengan dedak itu 20 kilo. Untuk kapur dolomitnya kita memberikan 5 kilo. Untuk M4-nya kita hanya memberikan 2 tutup botol aja. Oke. Dengan molase 200 gram. Oh, baik. Untuk prosesnya kita mencampurkan semua bahannya hingga tercampur merata. Setelah itu kita fermentasikan sampai 1 malam atau sampai 2 malam, Kak. Oke, harus difermentasi Ya. dulu. Nah, itu tadi bisa menghasilkan berapa backlog? Itu bisa menghasilkan 1000 backlog. Oh, 1000 backlog ya. Wow, banyak ya. Baik. Oke, baik. Setelah itu, setelah difermentasi, tahapan apa lagi selanjutnya? Setelah itu kita memasukkan bahan-bahan yang kita fermentasikan itu ke dalam plastik. Plastik yang kita gunakan itu berukuran 18 kali 35 cm. 35. Kita memasukkan bahan-bahan yang kita olah tadi hingga padat menggunakan alat pemadat. Setelah padat, kita ikat dengan karet penutupnya. Setelah itu kita sterilisasikan ke dalam autoclave dengan suhu 121 Celcius. Oh, harus disterilisasi ya. Ya. Ini fungsinya apa nih? Untuk mengurangi bakteri atau mikroorganisme pengganggu seperti virus ataupun jamur-jamur yang akan tumbuh nanti mengganggu jamur tiram yang akan tumbuh nanti, Kak. Oh gitu, baik. Jadi memang ada alatnya ya Ada untuk alatnya untuk mensterilkannya sterilisasinya, ya. Kak. Baik. Oke, setelah itu sudah siap digunakan atau masih ada tahapan selanjutnya? Setelah kita sterilisasikan, kita keluarkan dari autoclave, kita dinginkan, Kak, di ruangan yang tertutup, yang gelap bisa kita bilang, Kak. Nah, setelah kita keluarkan ke dalam ruangan yang gelap, kita pembuatan bibitnya, Kak. Oke, Untuk pembuatan bibitnya itu bahan yang utamanya kita menggunakan jagung, Kak. bibit jagung ya. Bibit jagung. Bisa bibit yang lain nggak? Untuk saat ini kami hanya menggunakan bibit jagung, Bibit Kak. jagung ya, yang lebih efektif bibit efektif jagung dan lebih biasanya mudah, ya. Kak. Oh gitu, baik. Lalu seperti apa lagi? Nah, untuk pembuatan bibitnya ini, jagungnya itu yang pertama kita rendam 1 malaman. Setelah kita rendam 1 malaman, kita merebusnya sampai jagung itu lembek. Direbus? Ya, kita Direbus rebus dulu. sampai lembek. Oke. Ketika udah jagungnya lembek, kita dinginkan dan kita tiriskan. Kita tiriskan untuk mengurangi kadar air pada jagung tersebut. Setelah itu kita masukkan ke dalam botol dan kita sterilisasikan ke dalam autoclave juga dengan Oke. suhu 98 derajat untuk waktu kurang lebih 4 jam. Kalau kita menggunakan suhu 70 derajat itu membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam, Kak. Oke. Setelah itu kita inokulasikan. Inokulasi. Itu apa tuh? Proses apa tuh? Itu proses pembuatan jamurnya. Seperti apa? Inokulen itu kan jadi proses gitu kan. Sebenarnya tadi ada mungkin kesilapan gitu kan dari Amin gitu kan, Kak. Tadi kan udah dari pembibitan gitu kan. Tadi seleksi bibit gitu kan. Jadi setelah seleksi bibit itu didiamkan selama kurang lebih beberapa 1 minggu lah gitu kan, Kak. Sampai dia bibitnya itu putih semua, Kak, nanti dalam botol itu. Setelah direndam dan setelah direbus? Iya tadi, Kak. Oke. Setelah direbus gitu kan, Kak. Baru setelah itu tadi kan udah sediain nih, Kak, backlog ini gitu kan, Kak. Backlog ini baru itu tadi masuk ke inokulen, Kak. Nah, inokulen itu adalah proses di mana pemasukan dari benih dari jamur tiram itu ke dalam backlog ini, Kak. Oh. Nah, jadi prosesnya itu kita lihat selama di ruangan inokulen yang dia itu gelap lah gitu kan, Kak. Yang sudah steril juga. Nah, itu selama 3 minggu, Kak. Di situ kita lihat nanti kalau ini kan banyak nih, Kak, yang putih-putihnya gitu kan, Kak. Nah, itu timbul dia seperempatnya atau kurang lebih ya setengahnya gitu kan, Kak, selama 3 minggu itu. Dia kalau udah putih,
itu berarti berhasil gitu kan Kak. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada kontam gitu kan Kak, pasti ada kontaminasi juga. Nanti dia ada kadang di atasnya ini, di koran ini kan Kak, yang sebagai penutup atasnya itu seperti jamur-jamur kuning atau yang lainnya Kak, bukan jamur yang kita inginkan Kak. Iya, Itu berarti ya kita harus seleksi gitu Kak. Nah, penyeleksian dari itu. Nah, setelah itu kita tunggu selama, kan tadi udah 3 minggu nih kan Kak. Kita tunggu kalau sampai bibit jamurnya ini itu putih semua seluruhnya Kak. Seluruhnya itu selama kurang lebih 45 hari Kak. 45 hari biasanya sudah putih semua ya. Iya, Kak. Oke, baik. Nah, untuk pemasukan bibitnya itu tadi gimana caranya? Ditabur saja di permukaannya saja atau seperti apa, atau diaduk lagi atau seperti apa sih? Jadi kan Kak, kalau tentang proses penaruhan bibitnya ini harus dengan pasti kita harus steril juga kan Kak. Steril dari tangan kita menggunakan ya sarung tangan, baru steril ya. menggunakan capitan ataupun garpu Kak. Garpu yang memang khusus untuk memasukkan ini Kak. Dan dimasukkannya itu kan ini nanti ditutup ini kan Kak. Iya. Waktu apa? Waktu sebelum dibuka ditutup. Baru dibuka, setelah dibuka baru dimasukkan Kak di bagian atasnya aja Kak, kalau Bagian bibitnya atasnya tadi aja itu Kak. ya. Kalau tentang tadi memasukkan bibitnya kan Kak. Iya, iya, iya. Nah, dari atas itu dia menyebar gitu kan Kak, menyebar. Itulah tadi ditandai dengan putih ini Kak, warna putihnya ini. Iya, iya, iya. Oh, baik. Seperti itu prosesnya. Jadi kita juga harus steril ya. Iya. Nggak boleh langsung menggunakan tangan kita langsung, karena kan kita nggak tahu nih di tangan ini banyak sekali kuman, seperti itu bakteri dan lain-lainnya. Jadi harus menggunakan sarung tangan dan juga menggunakan capitan untuk Iya. menaruh bibit-bibitnya itu tadi, Iya. seperti itu ya. Baru disitulah proses untuk supaya backlognya itu menjadi putih semua selama 45 hari Iya. begitu. Oke, baik. Kalau untuk ruangan yang disebutkan Amin tadi, ruangan yang gelap dan tertutup, itu ukuran ruangannya yang ideal itu seberapa, Amin? Perlu ada ventilasi kah, atau tidak boleh ada ventilasi sama sekali, atau seperti apa ruangan yang ideal untuk penempatan dari backlog ini? Ya Kak, untuk masalah ventilasi kita boleh saja menggunakan ventilasi atau tidak. Asalkan suhu untuk ruang jamur itu lembab dengan suhu 24 sampai 27 derajat Celcius saja Kak. Oke. Lembab. Kalau kita di dataran tinggi kita tidak perlu menyiram tanaman jamur tersebut karena daerah tersebut sudah lembab, dingin juga. Tetapi kalau kita di dataran tinggi kita harus menyiramnya. Untuk penyiramannya kita biasanya 2 kali sehari Kak. Untuk penyiraman kita itu menggunakan semprotan. Untuk penyiramannya ini tidak harus sampai basah, hanya melembabkan saja Kak. Baik. Jadi dia nggak perlu basah juga ya, walaupun dia ini suka dengan kelembaban, tetapi tidak boleh yang sampai basah sekali gitu ya, hanya di spray saja begitu ya permukaannya. Permukaannya berarti ini setelah dibuka begitu ya. Setelah dibuka, Kak. Setelah dibuka harus dirawat dengan di spray begitu ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi nanti perbincangan ini pemirsa. Untuk itu Anda harus tetap bersama kami. Jangan lupa untuk bergabung juga bersama kami. Silakan menghubungi di 081161000386. Kami masih akan kembali setelah yang berikut ini, tetap bersama kami. Iya, terima kasih pemirsa masih menyaksikan Ayo Bertani. Kita masih membahas tentang prospek budidaya jamur tiram putih. Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita ya, seperti apa awal untuk memulai budidaya jamur tiram. Nah, ini salah satu bisnis yang bisa Anda coba jikalau memang Anda ingin memulai suatu bisnis dan bingung ya, kira-kira bisnis pertanian apa yang kira-kira menjanjikan dan tidak repot begitu ya. Nah, untuk jamur tiram ini cukup mudah seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Untuk itu Anda harus tetap saksikan ya, supaya informasinya tidak setengah-setengah, harus saksikan Ayo Bertani sampai akhir acara nanti. Kita lanjutkan kembali pemirsa. Nah, tadi sudah dijelaskan seperti apa memulainya, kemudian ruangan yang cocok itu yang seperti apa, yang harus tertutup gitu ya, karena memang jamur ini tumbuhnya di tempat yang lembab seperti itu. Jadi kita memang harus menjaga kelembaban daripada ruangan tempat dari backlog ini disimpan. Nah, backlog ini diletak di mana biasanya, Amin? Biasa kan ada rak-raknya begitu ya. Nah, untuk raknya itu rak yang ideal yang seperti apa? Yang bentukannya seperti apa? Apakah dia diletaknya berdiri ataukah horizontal atau vertikal begitu, Amin?
Ya Kak, untuk peletakan backlognya ini kami biasanya menidurkan backlognya Kak. Menidurkan dengan tutupnya ini di depan. Tutupnya di Oh, depan oke tempat baik. pengeluaran jamurnya. Dengan kami membuat ruangan itu yang tertutup dengan alas papan. Alas Alas papan. papan. Ah, dengan suhu yang lembab tadi ya kan Kak. Untuk penyiramannya tadi yang 2 kali sehari, pagi dan sore. Pagi dan sore. Nah, ini kan harus ruang tertutup. Dia butuh butuh sinar matahari nggak sih si jamur ini? Bisa saja kita bisa saja menggunakan ruangan yang tertutup tanpa sinar matahari Kak. Boleh ya, Ya, tetap karena bisa dia tumbuh tumbuh ya. yang ideal pada suhu yang lembab. Kalau kita nanti mengenakan dengan sinar matahari takutnya kering Kak. Kita kan punya kesibukan juga, takutnya kita lupa untuk menyiramnya Kak. Oke, baik. Berarti disiramnya 1 hari 2 kali ya? Ya, Kak. Oke, 1 hari 2 kali dengan di spray saja ya, bagian permukaannya saja ya pemirsa, nggak perlu sampai basah begitu ya. Baik. Nah, kalau ini prosesnya dia backlog ini dibuka itu biasanya berapa waktunya, Praja? Nah, jadi kan Kak, kalau untuk proses pembukaan ini kan Kak, jadi sebenarnya karena ini kan pakai kain nih, pakai kertas koran kan Kertas Kak. koran. Nah, jadi sebenarnya kita itu pada saat pertama, untuk pemanenan pertama itu nggak harus dibuka Kak. Bisa aja karena ini kan dia bisa tembus dari jamur itu bisa keluar dengan sendirinya Kak. Oh iya. Nah, tapi gitu kan Kak, ada tapinya nih Kak. Untuk pembukaan tutupnya ini, itu dibuka setelah pemanenan pertama Kak. Oh gitu, baik. Setelah pemanenan pertama dia harus dibuka Iya, ya. dibuka. Oh, Dan jadi itu jamur ini bisa tembus ya? Oh, Iya, Kak. oke, baik, baik, baik. Oke, berarti setelah panen baru ini dibuka begitu. Nah, satu backlog ini bisa berapa kali digunakan dia? Bisa berapa kali panen? Nah, jadi kan Kak, untuk pemanenannya itu bisa sekitar 5 sampai 7 kali panen gitu Kak. Jadi kan Kak, satu backlog ini bertahan selama 3 bulan gitu untuk masa aktif produktifnya dari jamur tiram ini Kak. Nah, tapi kan Kak, kami udah mencoba gitu kan Kak. Bagaimana sih kalau udah 3 bulan itu langsung buang gitu kan Kak. Jadi kami berinisiatif untuk membelah menjadi 2 backlog jamur ini Kak. Nah, setelah kami belah backlog jamur ini kan Kak. Jadi kan pertama ini itu kan jamur ini terfokus keluarnya itu dari depannya aja kan Iya, Kak yang dari dibuka. ujung, iya. Nah, setelah dibelah jadi 2 ini, itu kan ada di bagian tengah-tengahnya itu bibit-bibit jamurnya Kak. Nah, dari situ banyak juga yang keluar Kak. Oh, masih bisa juga Ya, ya? Kak. Oke, berarti masih bisa digunakan setelah 3 bulan karena sayang ya 3 Iya, bulan Kak. langsung dibuang sudah tidak produktif lagi. Tetapi teman-teman dari HN berinisiatif untuk bagaimana ya masih bisa nggak begitu ya digunakan seperti itu dan berinisiatif untuk membelahnya. Ternyata masih bisa digunakan ya dari Kak, tengahnya masih, Kak. itu ya. Wah, luar biasa dan itu bisa berapa kali panen lagi tuh? Kami udah melakukannya Kak sampai 5 bulan masih bisa Kak. Oh, wow. Nah, ini panennya berapa lama dia? Panennya itu Kak, kan kalau tadi kita ini kan di dataran rendah kan Kak. Nah, di dataran rendah itu sekitar 3 minggu itu udah keluar itu Kak, benih-benih dari jamur tiram ini gitu kan. Nah, jadi dan nggak semua itu kan secara rata gitu kan Kak keluar. Jadi bisa sebenarnya kita setiap hari kalau memang misalnya mau dipanen gitu kan Kak, itu bisa setiap hari Kak. Tapi dengan syarat penyiraman itu kan Kak, itu harus tetap terjaga Kak. Karena kan kelembapan itu adalah hal yang paling utama untuk membuat jamur tiram ini gitu tetap aktif gitu Kak, aktif untuk berproduksi gitu. Oke, kelembaban adalah kunci ya pemirsa ya. Jadi kelembabannya harus kita perhatikan betul, harus tetap di spray ya sehari 2 kali seperti itu. Baik, nah tadi saya sebelumnya penasaran dengan bibitnya ini, bibit jagungnya ini tadi. Jagung yang seperti apa? Maksudnya bibitnya itu yang baik itu yang seperti apa pemilihan bibitnya? Boleh beli bibit jagung di sembarangan tempat atau semua jenis jagung bisa atau yang bibit yang unggul untuk pembuatan jamur tiram yang seperti apa, Praja? Jadi kan Kak untuk pembibitan ini jadi bisa kita gunakan jagung-jagung yang pastinya jagung manis gitu kan Kak, jagung manis, jagung-jagung yang memang bagus lah Kak. Karena kan kita ini juga untuk memproduksikan jamur, untuk hasilnya itu juga ya yang pastinya bagus gitu kan Kak. Iya, iya. Ya pasti kita harus menggunakan yang bagus juga gitu kan Kak.
Dan juga kalau bibitnya ini kita tadi kan udah dijelasin sama Amin gitu kan Kak, tentang kita kalau memang langsung dengan cara membuat sendiri gitu kan Kak. Jadi bisa juga kita di toko-toko terdekat mungkin gitu kan Kak, ataupun toko-toko yang terpercaya untuk bibit ini ada udah dijual Kak. Khusus bibit untuk jamur tiram gitu Iya, ya. Oke, daripada kita nanti membeli sembarangan dan tidak hasilnya tidak memuaskan seperti itu ya, tidak berkualitas, mending membeli bibit yang di toko yang sudah terpercaya begitu ya, toko-toko pertanian begitu ya. Iya, Kak. Oke, baik. Wah, luar biasa ya pemirsa. Jadi tidak terlalu rumit ya, peralatannya juga mudah dibeli kalau nggak mau repot-repot buat sendiri. Backlog ini ada dijual kan ya? Iya Kak. Ada dijual. Harganya berapa kalau per satu backlog ini? Nah, jadi untuk harga backlog ini Kak, itu berkisar harganya itu Rp5.000 sampai dengan Rp7.000 Kak, satu backlognya. Dengan berat itu 1 kilo sampai dengan 1,5 kilogram Kak. Oh gitu, bervariasi ya, 2 variasi ya dengan ukuran yang Iya. seperti ini ya. Nah itu kan cukup terjangkau ya pemirsa ya untuk pembelian backlognya, kemudian bibitnya seperti itu. Kalau nggak mau repot langsung aja dibeli backlognya dan juga bibit jagung untuk jamur tiramnya ya di toko pertanian. Nah dari situ Anda sudah bisa memulai untuk bisnis dari budidaya jamur tiram ini dengan masa panen yang tidak terlalu lama ya, 3 minggu juga sudah keluar jamurnya begitu dan bisa dipanen berulang gitu pemirsa. Satu backlog ini bukan hanya sekali panen tetapi bisa berulang begitu, dia tahan selama 3 bulan. Namun jika Anda ingin menambah lagi masanya boleh dicoba dibelah saja backlognya dan dicoba dipanen kembali. Baik, kalau untuk satu backlog seperti ini dia menghasilkan berapa panennya, berapa banyak panennya Amin untuk satu backlog ini? Ya Kak, seperti yang dikatakan Praja, untuk satu backlog ini kita bisa memanennya hingga 5 kali sampai 7 kali Kak. Biasanya jamur yang dihasilkan berapa banyak, berapa ons gitu? Untuk onsnya itu nanti sekitar, bahkan di satu backlog ini kita dapat kalau emang produktif dalam satu backlog ini kita dapat menghasilkan 100 gram Kak, hingga Bisa 100 1 gram. kilo ya? Ah, Oke. iya Kak, Satu. 100. Gimana? Kalau produktif, kalau kami membelahnya itu kan Kak, itu kan nanti 2 sisi jadinya Iya, timbul, iya. Kak. Nah, itu bahkan kami mendapatkan 100 gram. 100 wah luar biasa ya. Jadi cukup menguntungkan ya pemirsa ya dengan modal yang kalau kita kali-kalikan juga nggak terlalu banyak ya, backlognya juga harganya murah dan bibitnya juga terjangkau dengan hasil yang cukup memuaskan seperti itu. Untuk panennya seperti apa sih caranya, diguntingkah, dipotekkah atau seperti apa? Karena kita kan bakal ada lagi yang ingin dipanen setelahnya begitu ya pemirsa, takutnya ada kesalahan teknik atau seperti apa nih. Pemanenannya seperti apa Min? Ya Kak, untuk pemanenannya kita mencabut akarnya Kak hingga Dicabut? habis ya Kak, hingga Kalau habis tanpa ada dicabut? yang tersisa di dalam. Oke. Jika ada yang tersisa di dalam Kak, itu yang akan menyebabkan kebusukan Kak. Oh gitu. Jika suatu backlog ini membusuk, bahkan nanti sampai ke bawah backlognya itu akan busuk semua Kak, dan kita tidak bisa memproduksi lagi Kak di dalam satu backlog itu. Jadi harus kita pastikan akarnya sudah tercabut semua Tercabut ya, semua, Kak. jangan ada yang tinggal ya seperti itu ya. Oke baik. Nah setelah dipanen, ini disimpan di mana jamur-jamur ini? Apakah langsung dikemas atau dia bisa bertahan berapa lama setelah dipanen, Praja? Nah, jadi kan Kak, untuk jamur tiram ini gitu kan Kak, setelah dipanen, kalau memang misalnya kita ini macam anak kos gitu kan Kak, anak kos nggak punya kulkas gitu kan Iya. Kak. Nah, kalau itu pasti bertahannya itu 1 sampai 3 hari 1 Kak. sampai 3 hari. Nah, itu di 3 harinya juga itu udah mulai lembek gitu Kak, gitu kan Kak. Tapi kalau misalnya ada kita ini kulkas kan Kak, itu bisa bertahan lebih lama Kak, bahkan sampai seminggu juga bisa bertahan Kak. Bisa ya Iya, bertahan Kak. ya. Kalau untuk disimpan dia dimasukkan ke dalam plastik atau kertas atau seperti apa sih yang aman yang bisa dia tahan? Takutnya kalau di plastik lembab busuk atau gimana sih sebenarnya yang bagus itu disimpannya Praja? Jadi kan Kak, kalau kita di kulkas disimpannya itu lebih baiknya itu ditaruh di plastik Kak. Plastik ya. Iya, Kak. Oke. Agar terjaga juga kan Kak dari suhu di plastik itu, jadi nggak cepat busuk Kak. Baik, jadi kalau di suhu ruang ya pemirsa, jamur tiram ini tidak
tidak cukup lama tahannya ya, 3 hari lah ya maksimal, itu juga sudah mulai layu dan agak-agak menguning biasanya Iya, ya. Kak. Namun kalau ingin tahan agak lebih lama boleh disimpan di kulkas ya, bisa tahan seminggu seperti itu. Biasanya kalau untuk dikonsumsi berulang mending disimpan di dalam kulkas ya, seperti itu ya. Baik, nah ini kan tahannya tidak lama di suhu ruang. Kalian setelah panen langsung dipasarkan atau seperti apa, Raja? Ya, jadi kan Kak, kalau sistem pemasarannya kami itu biasa membuka sistem PO Kak. Oke. Itu yang paling utama kan Kak, karena memang kan jamur tiram ini nggak bertahan lama gitu kan Kak. Dan memang itu kalau kami selama berproduksi, kami kan di UKM Himadita Nursery itu Kak menyediakan ada 100 backlog gitu kan Kak. Nah jadi berproduksi selama itu ada selalu Kak, pembelinya itu selalu ada dan tidak pernah kita itu sampai menyimpan gitu Kak. Jadi kita nggak takut busuk gitu kan Kak, nggak pernah takut gitu Kak. Baik. Sekali panen bisa dapat berapa kilo biasanya, Kalau Raja? panen Kak dari 100 backlog itu kan Kak, itu masih sekitar kalau sekali panen itu 1 kilo Kak, kalau dari hitung per harinya gitu Kak, jika dihitung dari 1 harinya. Nah tapi kan Kak kadang nggak selamanya ini selama 1 hari ini selalu ada juga kadang kan Kak. Jadi kadang seminggu sekali, itulah Kak kita sistem PO selalu Kak. Baik, seperti itu ya, karena memang dia tidak bertahan lama, jadi memang harus sistem PO seperti itu ya. Oke, kalau untuk olahan yang biasanya jamur tiram ini, apa saja biasanya Amin yang cocok olahannya untuk jamur tiram ini? Selain kalau ibu-ibu biasa ya ditumis gitu ya ibu-ibu ya di rumah ya. Olahan-olahan apa saja sih yang dari jamur tiram ini? Ya Kak, khususnya untuk anak kos Kak biasanya itu olahannya dicampur dengan Indomie Kak. Ya. Pengalaman sepertinya Ya, ya Amin ya. Enak ya sepertinya Enak, campur Kak. Untuk anak kos ya kan biar instan nggak ribet-ribet, dicampur dengan Indomie aja Kak. Tapi untuk ibu-ibu rumah tangga biasanya bermacam-macam Kak. Bisa ditumis dengan sayur apa, saus tiram. Bahkan pada ibu-ibu jualan itu mereka menjual jamur crispy Kak. Jamur crispy. Nah, ini juga banyak kita dapati di pasaran ya. Jamur crispy. Jamur crispy, betul sekali. Ini memang enak sekali ya, apalagi kalau jamur crispy kriuk-kriuk dan dia ada kenyal-kenyalnya gitu. Enak memang pemirsa. Apalagi dicampur dengan bumbu-bumbu variasi ya, dengan macam-macam rasa. Jadi cocok untuk cemilan, cocok untuk sayuran di rumah, seperti itu ya. Dan untuk anak kos yang biasanya sepanjang minggu itu makan mie instan ya, supaya agak lebih sehat pakai jamur gitu ya. Tips dari Amin untuk anak kos ya, luar biasa ya. Karena memang enak rasanya dan tentunya bermanfaat, bergizi untuk tubuh kita, seperti itu ya. Baik. Nah, ini kalian pasarkan kemana saja, Praja? Nah jadi kan Kak, karena kami kan dari Fakultas Pertanian gitu kan Kak. Jadi khususnya itu di Fakultas Pertanian Kak. Itu aja kami kadang masih kurang gitu Kak untuk memasarkannya itu di Fakultas Pertanian Kak. Permintaannya banyak ya? Banyak juga Kak, apalagi anak kos kan Kak. Karena harga juga terjangkau, Harga murah kan terjangkau, Kak. iya, Satu iya. bungkusnya itu harganya cuma 10.000 gitu kan Kak. 10.000 itu berapa banyak, berapa beratnya? 300 gram Kak. 300 gram 10.000 Iya, ya, Kak. terjangkau sekali ya. Dan juga kami memasarkannya itu ada juga ke keluar Kak. Keluar ini terkhusus ya jalur-jalur kawan gitu kan Kak, Iya, relasi kita gitu keluar. Itu sih Kak, karena kan kita sistem PO Kak. Baik, nah memang banyak yang menyukai jamur tiram ini pemirsa, permintaannya banyak, makanya mereka juga kewalahan ini untuk memenuhi permintaan khususnya di Fakultas Pertanian saja nih, belum keluar ya. Ini makanya untuk budidaya jamur tiram ini sangat menjanjikan untuk bisnisnya karena permintaan juga cukup tinggi. Baik pemirsa, kami masih akan kembali membahas tentang jamur tiram ini. Kita akan jeda sejenak untuk tetap bersama kami di Ayo Bertani. Terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ayo Bertani ya. Kita masih bersama dengan Praja dan juga Amin di sini membahas tentang budidaya jamur tiram dan prospek seperti apa bisnis ke depannya ya. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa mereka di Himadita Nursery membudidayakan kemudian memasarkan khususnya di Fakultas Pertanian USU begitu ya. Dan itu juga permintaannya cukup tinggi sehingga mereka juga kewalahan ya untuk memenuhi permintaannya seperti itu. Jadi untuk itu pemirsa, Anda di luar sana boleh ya dicoba untuk bisnis budidaya jamur tiram ini karena memang permintaan di luar cukup tinggi begitu ya, dan ini juga cukup menjanjikan bisnis ini dengan modal yang kecil
dan penghasilan yang cukup ya, seperti itu ya, cukup menjanjikan seperti itu. Baik, tadi kan Praja menyampaikan bahwa ini dipasarkan ke lingkungan kampus seperti itu ya, namun keluar juga dengan relasi ya, teman ke teman seperti itu ya. Menggunakan metode pemasaran apa lagi? Online kah digunakan? Iya Kak, jadi untuk sistem pemasarannya itu secara online kan Kak. Jadi UKM Himadita Nursery itu ada akun memang untuk pemasarannya, yaitu akun Instagram, HN Market, baru ada juga di TikTok juga Kak, baru dan ada juga di Shopee juga Kak. Oh, ada Shopee, ada TikTok juga ya. Kira-kira bagaimana untuk online, pemasaran online ini cukup efektif nggak untuk produk-produk pertanian seperti ini? Kalau selama pengalaman ini gitu kan Kak, sangat efektif Kak. Karena apalagi kan sekarang ini gadget itu adalah hal yang paling utama. Iya. Semua orang punya gadget, bahkan yang anak kecil, balita gitu kan Kak. Itu kadang masih ada orang tua yang mau gitu memberikan dari gadget itu gitu kan. Jadi kalau itu sangat bermanfaat Kak dan sangat pemasarannya tinggi gitu Kak. Iya, karena memang online ini kan dia tidak terbatas ruang dan waktu begitu ya pemirsa ya. Kita bisa menjangkau untuk konsumen kita yang jauh, misalnya bahkan dari luar kota, seperti itu bisa kita jangkau ya. Dan juga waktu seperti itu bisa kita efisienkan dengan menggunakan pemasaran online. Juga sudah mereka rasakan gitu ya pemirsa, untuk pemasaran online ini cukup membantu memasarkan produk-produk pertanian daripada Himadita Nursery ya. Kalau Instagram itu ada HN Market seperti itu ya. Baik. Oke, baik. Nah, kalau tadi di ruangan itu kan tertutup. Ini saya penasaran ini ya, ruangannya tertutup kemudian lembab. Itu ada tidak jamur-jamur lain yang juga menyerang ataupun tumbuh di sekitaran jamur tiram ini, ataupun ada tidak hama-hama yang mengganggu dari jamur tiram ini, Amin? Ya Kak, untuk hama yang menyebabkan kegagalannya untuk berproduksi jamurnya ini, itu biasanya ada dua macam Kak hamanya. Yang pertama itu lalat buah Kak. Lalat buah. Dan ada agas. Agas. Itu yang menyebabkannya datang agas itu dan lalat buah ketika kita memanennya itu tidak tercabut akarnya Kak. Itu menyebabkan kebusukan hingga agas-agas itu datang ke backlognya itu. Dan yang menyebabkan salah satunya lalat buah dan agas itu datang, kita menyiram jamurnya itu Kak. Menyiram jamurnya hingga basah. Kelembapannya nggak terjaga, itu yang menyebabkan terlalu basah ya. Iya Kak, itu yang menyebabkan lalat buah dan agas itu datang. Nah, untuk mengantisipasi dari agas dan lalat buahnya itu, kita dapat menghilangkannya dengan asap. Kita membakar kertas telur itu Kak, tapi dengan campuran insektisida. Oh, disemprot dulu kertas. Enggak, ya kertasnya itu kita siram insektisida, lalu kita keringkan. Oh, Kita keringkan terlebih dahulu, baru kita bakar baru kita asapi Kak. Oh, diasapi di sekitaran ya, di sekitaran jamur tiram ini aja ya. jamurnya Oh, Kak. gitu. Supaya dia keluar ya. Keluar bahkan mati. lalat buah dan agasnya itu bisa mati Kak. Oh. Akibat insektisida tersebut. Oke, baik. Berarti kalau sudah muncul itu hama-hama ya seperti lalat buah dan agas, caranya seperti itu ya mengantisipasinya ya. Jangan bingung ya pemirsa di rumah yang juga sudah membudidayakan jamur tiram, kira-kira bingung, waduh gimana ini banyak lalat buah, banyak agas seperti itu ya. Itu bisa menggunakan kertas telur itu ya dengan menggunakan insektisida dan juga dibakar ya, diasapin lah ya supaya hamanya itu pergi dan juga mati seperti itu ya. Namun yang paling penting memang menjaga kelembabannya ya, Amin ya, supaya mereka tidak datang begitu, supaya hama-hama itu tidak datang. Kita harus tetap menjaga kelembaban daripada backlog ini, jangan sampai terlalu basah seperti itu, jangan juga kering karena memang jamur ini sukanya tumbuhnya di tempat yang lembab seperti itu, harus tetap dikontrol lah ya seperti itu ya. Baik, seperti itu ternyata, karena memang di luar sana banyak juga ya yang sudah membudidayakan kemudian gagal begitu, ada yang membusuk lah jamurnya, ada yang hama seperti itu ya. Kalau yang masalah jamurnya menguning, gagal panen, itu kira-kira apa itu penyebabnya, Amin? Nah, untuk masalahnya itu terlalu lama untuk dipanen Kak. Oh, terlalu Sehingga lama jamurnya panen. itu menua, mengkuning bahkan nanti menghitam Kak, berkerut dia jamurnya. Oh. Ya Kak, bahkan yang salah satu penyebab jamur penguning itu cahaya Kak. Cahaya yang terlalu panas, ruangannya terlalu terbuka. Itu menyebabkan jamur itu berkerut dan menguning Kak. Oke. Makanya kita harus menjaga kelembapan yang paling utama Kak, dan sinar matahari. Berarti kalau sudah waktunya panen, jangan ditunda-tunda untuk memanen gitu ya, Min ya.
Kalau untuk ukuran seperti apa? Ukuran yang sudah siap dipanen yang seperti apa ukurannya, Praja? Nah, jadi kan Kak, untuk ukurannya gitu kan Kak, ukuran yang siap panen itu jamurnya itu kan pertama itu kan kuncup gitu kan Kak. Nah, tapi setelah udah membuka lebar, itulah yang bisa kita panen Kak. Oke, itu kan dia tidak semuanya sama ya diameternya Iya, ya. Kak. Itu boleh semuanya langsung dicabut ya. Boleh Kak. Satu akar gitu ya. Boleh langsung dicabut. Jadi kalau memang sudah waktunya panen, sudah mekar begitu ya pemirsa, jangan ditunda-tunda, nanti takutnya seperti yang dikatakan Amin, ketuaan ya, kelamaan untuk dipanen sehingga dia membusuk, menguning, bahkan mengkerut gitu, menghitam gitu ya. Jadi walaupun ini dijadikan sebagai bisnis sampingan, mungkin Anda sambil bekerja, tetapi harus tetap dikontrol ya pemirsa ya untuk bisnis daripada jamur tiram ini. Kalau memang sudah waktunya panen, kita harus meluangkan waktu untuk memanen, jangan ditunda-tunda seperti itu supaya tidak menjadi gagal panen, kan sayang ya, sudah diproses sampai sudah siap waktunya panen tapi tidak kita panen, kan sayang begitu ya, karena memang banyaknya seperti itu kasusnya, menguning dia kemudian busuk jadinya gagal panen ya pemirsa. Ternyata itu salah satu penyebabnya adalah kelamaan dipanen ya. Boleh dikontrol lagi ya pemirsa ya untuk jamur-jamur tiram yang sudah siap dipanen seperti itu. Baik, nah ini kan kalian tergabung dalam satu organisasi yang sama ya, tadi ya, Himadita Nursery, dan beberapa minggu-minggu sebelumnya juga kita mengundang dari Himadita Nursery. Nampaknya Himadita Nursery ini sangat aktif begitu ya. Kegiatan-kegiatan apa saja yang kalian dapatkan dari organisasi ini sebenarnya, Praja? Nah, jadi kan Kak, dari kegiatan-kegiatan UKM Himadita Nursery ini, yaitu pertama dia fokus juga di tanaman hias Kak. Nah, jadi kami itu fokus juga untuk berkegiatan memperbanyak tanaman hias kan Kak, dan menjualnya juga Kak. Baru setelah itu kami juga ada tugas-tugas dari tanaman hias ini juga gitu kan Kak, job desk gitu kan. Itu mendekor Kak, kami juga suka mendekor. Mendekor pentas dengan tanaman-tanaman hias yang kami sediakan kan Kak. Baru kami memproduksi jamur tiram ini gitu kan Kak. Jamur tiram ini juga kami produksi. Baru budidaya juga dari hidroponik Kak. Hidroponik kami budidaya Kak. Baru kami juga ada menyewakan perlengkapan untuk di lahan Kak, seperti cangkul, caping, baru ada juga gembor gitu Kak. Oke, wah ternyata selain daripada jamur ini ada juga tanaman hias seperti itu ya pemirsa yang diproduksi oleh Himadita Nursery. Jadi ini sambil mengaplikasikan ilmu begitu ya, tapi bisa juga menghasilkan gitu, tidak sia-sia apa yang sudah dikerjakan mungkin sebagai latihan, tugas-tugas dari kuliah, dan hasilnya itu bisa dijual dan bisa menghasilkan seperti itu ya, luar biasa sekali. Nah, saya penasaran kalau kalian produksi ini keuntungannya boleh nggak diberitahu kepada pemirsa di rumah supaya ada gambaran nih yang ingin membudidayakan jamur tiram. Keuntungan yang didapatkan berapa biasanya Praja? Keuntungan dari produksi jamur tiram ini gitu kan Kak, bisa juga sampai jutaan juga Kak. Per bulan ya? Nggak per bulan sih Kak, kalau per Per bulan mungkin panen. masih ratusan Kak. Kalau per satu bulannya itu, karena kan jamur tiram kami yang sediakan ini hanya 100 backlog Kak. Hanya 100 backlog. Mungkin kalau ditambah lagi, memperbanyak lagi gitu kan Kak, jumlah produksi dari budidaya jamur tiram ini nggak 100 backlog aja, bisa lebih tinggi lagi Kak. Oke, baik. Jadi ini cukup bermanfaat juga ya pemirsa ya untuk Anda kira-kira yang ingin berbisnis begitu. Apalagi bisnis dunia pertanian, jamur tiram adalah salah satu jawabannya ya pemirsa ya. Kalau untuk Amin sendiri di organisasi Himadita Nursery, kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan begitu? Ada tidak yang bekerja sama dengan para petani di luar sana, atau mungkin memberikan edukasi kepada petani-petani di luar sana, seperti apa Amin? Ya Kak, di UKM Himadita itu, di Himadita Nursery ini ada divisi Kak, salah satunya divisi pengembangan dan pengabdian. Kami kemarin itu ada pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu hidroponik Kak. Salah satunya ke sekolah-sekolah dasar Kak, SD, SMP maupun SMA Kak. Kami situ mengajarkan kepada adik-adik tersebut bagaimana memproduksi hidroponik Kak. Selain hidroponik, kami juga mengaplikasikan, memberitahukan kepada masyarakat pembuatan pupuk. Pembuatan pupuk, Ya, baik. pupuk, cara penanaman cabai, Pupuk organik? pupuk organik Kak. Wah, betul. Dan ini tentunya sangat bermanfaat ya, karena memang petani-petani mengeluhkan
kurangnya pupuk begitu ya, pupuk harganya juga mahal, kemudian sulit didapat. Jadi kalau memang ada kegiatan di luar sana memberikan edukasi kepada petani membuat pupuk, ini tentunya sangat bermanfaat sekali ya. Antusias masyarakat bagaimana kalau kalian datangi ingin memberikan edukasi? Bagaimana sih antusias masyarakat? Masyarakat ya pastinya senang Kak, karena mahasiswa datang berkunjung ke masyarakat langsung Kak, untuk memberikan apa yang kita pelajari di perkuliahan, mengaplikasikannya ke masyarakat. Mungkin masyarakat itu belum tahu, dan dengan datangnya kita mahasiswa untuk memberitakan tahu yang kita pelajari di kampus, mereka tentunya sangat senang Kak, dan membantu lahan pertanian mereka Kak. Iya betul sekali. Jadi nggak ditolak ya kedatangannya Iya, ya. Kak, sangat Apa ini mahasiswa datang ini, tapi malah senang ya disambut karena akan diberikan pengalaman dan ilmu kepada para petani di luar sana dan sangat bermanfaat tentunya. Baik, saya ke Praja. Praja nih banyak di luar sana yang agak memandang sebelah mata kalau untuk anak-anak di dunia pertanian. Kalau Praja sendiri menilai pertanian seperti apa di era saat ini? Nah, jadi Kak, kalau pandangan Praja mengenai pertanian ini itu keren Kak menurut Keren. Praja. Kenapa keren gitu kan Kak? Karena pertanian ini adalah tonggak dari ya berjalannya suatu negara gitu kan Kak. Betul. Karena masyarakat itu menentukan pangan gitu kan Kak. Nah, yang menyediakan orang itu kalau nggak ada anak pertanian ini siapa gitu kan Betul, Kak. Nah, betul jadi sekali. pasti anak pertanian Kak menyediakan sandang pangan gitu kan Kak untuk memproduksi ya baik itu padi dan lain-lainnya Kak. Dan kita ini nggak usah takut juga sebagai anak pertanian ini, nggak usah takut kotor-kotor. Banyak juga cara-cara ya anak pertanian itu yang udah milenial gitu kan Kak, menggunakan ya elektronik gitu kan Kak, yang bisa ya seperti penyiraman aja. Sekarang udah menggunakan drone gitu kan Kak. Nah, dan banyak lagi alat-alat canggih lainnya yang udah tersedia gitu kan Kak. Betul. Itu sih Kak. Jadi kalau nggak usah malu jadi anak pertanian, ayo gabung sih di pertanian gitu kan. Khususnya karena kami anak pertanian USU, gabung dong ke pertanian USU gitu. Keren-keren kok seperti mereka ini ya. Baik, kalau Amin sendiri melihatnya seperti apa pertanian saat ini, perbandingannya dengan zaman dulu, bisa nggak Amin lihat? Ya perbandingannya dengan zaman dulu ya pastinya sangat jauh Kak. Zaman sekarang ya elektronik semakin canggih. Seperti yang dikatakan Praja, bahwasanya kita menyiram tanaman itu tidak langsung terjun ke lapangan. Kita Iya. bisa menggunakan drone. Menggunakan drone untuk menyiram tanaman. Betul. Dan untuk pemanenan pun kita dapat menggunakan alat-alat elektronik lainnya. Betul. Seperti ada penggilingan padi, kita tidak perlu lagi mempas-paskan padi tersebut. Dan banyak lagi alat-alat elektronik yang canggih lainnya Kak. Betul. Jadi memang terlihat jelas ya perbandingannya dunia pertanian dulu dengan sekarang, karena memang teknologi sudah sangat canggih. Jadi dunia pertanian juga banyak sekali inovasi-inovasi terbarukan seperti itu ya pemirsa ya. Jadi jangan takut kalau di luar sana menganggap masuk kuliah pertanian bakal jadi petani begitu ya, bakal panas-panasan seperti itu, kotor-kotoran, enggak ya, karena memang banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dengan teknologi-teknologi yang sudah ada saat ini. Inovasi-inovasi baru pertanian juga banyak sekali yang sudah dibuat ya oleh anak-anak di dunia pertanian tentunya, seperti itu. Baik, ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Mungkin dari Praja boleh berikan semangat mungkin untuk yang ingin memulai usaha dari jamur tiram ini, silakan. Jadi kan Kak, kata-kata dari Praja untuk masyarakat sekitar gitu kan, ataupun masyarakat di luar sana yang belum memahami tentang budidaya jamur tiram, ayo sama-sama kita budidayakan jamur tiram ini karena untuk permintaan pasar itu banyak banget untuk jamur tiram ini. Dan jamur tiram ini tidak sulit untuk dibudidayakan. Jadi ya sangat efisien lah kita walaupun sibuk kerja bisa sebagai sampingan gitu. Bisa untuk ya cuan lah gitu Kak, menghasilkan betul. cuan. Nambah-nambah penghasilan ya, Iya. betul. Kalau dari Amin ada tidak? Ya, untuk memproduksi jamur tiram ini sudah kita ketahui bahwasannya tidak ribet untuk merawat jamur tiram ini. Cukup mengetahui kelembapan suhunya. Jadi kita dari memproduksi jamur tiram ini kita mendapatkan keuntungan yang besar. Setiap tahunnya
jamur tiram ini peminatnya semakin tahun semakin meninggi Kak. Nah, jadi untuk masyarakat yang masih bingung dengan cara memproduksi jamur tiram ini, mari kita pelajari lebih lanjut untuk cara memproduksinya ini agar mendapatkan cuan yang lebih. Betul, baik, terima kasih Amin dan juga Praja yang sudah hadir. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk masyarakat pemirsa di luar sana yang sudah menyaksikan acara kita. Sukses terus untuk kalian, sukses kuliahnya, sukses juga untuk bisnisnya dan juga organisasi lainnya. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini. Terus saksikan Ayo Bertani setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.